Salah satu bintang muda keturunan Indonesia, Miss Hilgers, belum juga mengirimkan dokumen kepada PSSI untuk diproses pergantian warga negaranya menjadi WNI. Sejauh ini selain Miss Hilgers, Ragnar Oratmangun juga belum mengumpulkan dokumen. Sementara dua pemain keturunan lainnya, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh, sudah diproses Kemenpora RI. Dalam wawancara terkini, Miss Hilgers mengaku memang sudah ditelepon langsung oleh Shin Tae-yong. Namun pemain FC20 itu menyerahkan segala urusan itu kepada agennya. Kepada agennya, Miss Hilgers memang menyatakan kalau dirinya berminat membela timnas Indonesia. Namun di sisi lain ia juga harus fokus kepada karirnya di FC20. Saya menaruh perhatian untuk Indonesia, karena separuh darah saya Indonesia. Saya juga memiliki banyak keluarga di Indonesia, kata Miss Hilgers dilansir dari bolasport.com. Meski memiliki minat untuk berseragam Garuda, namun Miss Hilgers belum memberi kepastian kapan ia akan memberikan berkas-berkasnya pada PSSI. Ia mengaku masih fokus pada klubnya FC20. Seperti yang kita ketahui, saat ini pemain 20 tahun itu tengah menjadi bagian penting di 20. Ia selalu turun sebagai pemain inti saat timnya berlaga di Eredivisie Belanda. Mendengar jawaban Miss Hilgers yang masih belum memberi kepastian, banyak pihak berspekulasi kalau Miss Hilgers masih menunggu panggilan timnas Belanda. Atas adanya indikasi itu, Exco PSSI yang mengurusi 4 pemain keturunan, Hassani Abdul Ghani buka suara. Menurutnya, ia memang tidak bisa memaksa pilihan Miss Hilgers bila memilih timnas Belanda. Kalau dia pilih timnas Belanda, seharusnya kita legowo dan harus bangga, kata Hassani dilansir dari bolasport.com. Namun Hassani mengungkapkan bila sejauh ini ia berkomunikasi dengan agen sang pemain, Miss Hilgers masih berminat membela timnas Indonesia. Jadi yang saya tahu apakah dia masih berminat jadi WNI, dia bilang masih, itu saja, kata Hassani menambahkan. Jika melihat situasi yang dihadapi oleh Miss Hilgers, di dalam hatinya masih ingin membela timnas Indonesia. Namun ia juga saat ini masih sibuk dengan klubnya di Liga Belanda. Ada kemungkinan ia akan mengurus proses naturalisasinya setelah liga selesai. Jadi ia memiliki waktu lebih sehingga memungkinkannya untuk datang langsung ke Indonesia. Tak pantang menyerah adalah sebuah kalimat yang pantas ditunjukkan kepada Muhammad Iqbal. Bagaimana tidak? Di tengah penampilannya yang sedang menanjak, Muhammad Iqbal justru menderita cedera parah. Ia mengalami cedera ACL yang membuatnya menepi dari lapangan hijau cukup lama. Bagi seorang pesepak bola, cedera ACL adalah momok yang menakutkan. Akibat cedera itu, Muhammad Iqbal tak gagal tampil membela timnas Indonesia pada ajang Piala Asia U19 yang dilangsungkan tahun 2018 lalu. Namun cedera ACL yang menghantam dirinya tak lantas memadamkan api semangat Muhammad Iqbal. Setelah pulih dari cedera, Iqbal mencoba peruntungan dengan berkarir di Korea Selatan. Iqbal mendapatkan kesempatan untuk mengikuti trial di klub Kilik 3 alias divisi ketiga Liga Korea Selatan, Cheongju FC. Bersama sesama pemain Indonesia lainnya, yakni Dallin Duck, Iqbal menjadi trial di Cheongju FC pada Februari 2021. Hanya saja, Dallin tak lolos setelah menjalani trial sehingga tidak dipermanenkan oleh Cheongju FC. Sementara Iqbal mendapatkan kontrak di sana. Menurut data transfer market, Muhammad Iqbal tampil pada 3 pertandingan Kilik 3 2021 bersama Cheongju FC. Perjalanan Iqbal di Cheongju FC sendiri hanya seumur jagung. Iqbal resmi angkat koper setelah 6 bulan bermain di negeri ginseng itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Kim, pemilik klub Cheongju FC, Mr. Steve, manajemen, tim pelatih, dan semua pemain Cheongju FC yang selama ini mendukung saya. Sudah saatnya saya mengucapkan selamat berpisah dan mencari kesempatan lain, tulis Iqbal di sosial media pribadinya. Selepas dari Korea Selatan, Iqbal pun memutuskan untuk kembali ke tanah air. Pemain kelahiran 27 Oktober 2000 ini dipinang oleh klub Liga 1 Persita Tangerang pada Desember tahun lalu. Sejauh ini Iqbal yang berposisi sebagai pemain tengah telah membukukan 3 penampilan di Liga 1. Penampilan apik Iqbal rupanya membuat Shin Tae-yong tertarik untuk membawanya ke Piala AFF U23 2022. PSSI telah mengumumkan daftar 29 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center Timnas Indonesia U23. Dari 29 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia U23, ada nama Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah salah satu pemain jebolan Timnas Indonesia U19 era Indra Syafri. Bersama Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman, Iqbal menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U19 yang menempati peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Akan tetapi setelah turnamen tersebut, sinar Muhammad Iqbal justru meredup. Kesempatan kedua telah diberikan Shin Tae-yong kepada Iqbal. Mampukah Iqbal membuat Shin terkesan dengan performanya seperti dahulu? Menarik untuk dinanti.